Kalau misalnya kamu sekarang belum jadian sama dia, kamu tuh bener-bener nyari informasi yang ngalah-ngalahin Intel. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni, dan tema reading kali ini adalah sifat aslimu ketika jatuh cinta. Jadi kita akan lihat apakah kamu yang biasanya santai menjadi sosok yang lebih overprotective ketika jatuh cinta, atau sebaliknya, kamu yang biasanya tegas, galak, apakah juga akan segalak itu ketika jatuh cinta, ataukah kamu akan menjadi sosok yang justru romantis? Kita akan lihat di sini ya. Aku udah punya 3 file di sini dengan penanda gambar yang berbeda. Kamu pilih satu mana yang paling menggetarkan hati kamu. Pakai intuisi kamu ya. Di sini gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Kalau kamu butuh waktu lebih untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp di bawah, jadi kamu bisa langsung menuju ke gambar pilihan kamu. Oke, sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih gambar pertama, kita akan lihat di sini ya, bagaimana sifat aslimu ketika jatuh cinta. Aku akan mulai dari tarotnya dulu. Ada Queen of Wands, Eight of Wands, Four of Pentacles, Two of Swords, Page of Pentacles, Knight of Swords, dan Four of Cups. Oke, yang bisa langsung kelihatan adalah ketika kamu sedang jatuh cinta, kalau di kondisi normal, kamu tipe yang mungkin santai di sini, santai. Tapi ketika jatuh cinta, kamu akan melihat ini sebagai suatu hal yang serius. Jadi, kamu sangat mungkin di sini bukan tipe orang yang ketika jatuh cinta pingin main-main atau sekedar dicoba dulu. Kamu di sini sangat-sangat berharap bahwa hubungan cinta kamu ini akan sesempurna yang kamu harapkan, sebaik yang kamu harapkan. Seperti itu, ada Queen of Wands di situ, yang mana di sini juga menandakan bahwa kamu sangat bekerja keras, mencurahkan banyak hal demi hubungan ini bisa berjalan dengan baik, dengan goal yang kamu harapkan. Seperti itu. Makanya di sini sekali waktu kadang kamu merasa, apakah yang kulakukan ini sudah cukup untuk hubungan ini? Apakah cintaku sudah cukup banyak buat dia, dan sebagainya. Jadi di sini aku lihat kamu sisinya lebih dominan ya di hubungan ini. Kamu pengennya ini, kamu harus begini gitu ke pasangan kamu. Di sini ada Eight of Wands yang menandakan bahwa walaupun kamu mungkin luarnya terkesan santai, tapi ketika lagi jatuh cinta kamu bener-bener nggak ingin kehilangan dia. Jadi kamu bener-bener menjaga dan mencari banyak informasi tentang dia ini. Kalau misalnya kamu sekarang belum jadian sama dia, kamu tuh bener-bener nyari informasi yang ngalah-ngalahin Intel, bener-bener nyari informasi yang sosial medianya dia, kamu sampai tahu tanggal lahirnya, keluarganya, tinggal di mana, adiknya berapa, dan sebagainya. Itu kamu sangat-sangat mencari informasi dengan sangat cepat, dengan banyak informan di sekitar kamu. Entah melalui sosial media atau cara apapun lah, supaya kamu dapat informasi mengenai dia. Karena kamu nggak mau ketika menghabiskan waktu bersama dia ini ada hal-hal yang buang-buang waktu gitu loh. Karena di sini kamu adalah Queen of Wands yang serius dengan apa yang kamu inginkan, seperti itu. Ya, lalu di sini ada Four of Pentacles yang menandakan bahwa ya meskipun di sini kamu terlihatnya keras hati dengan usaha yang luar biasa, tapi karena kamu berharap bahwa hubungan kamu ini bisa berjalan sebagaimana yang kamu harapkan, banyak sekali hal yang membuat kamu mengalah. Mengalah di sini lebih kepada kamu nggak ingin terjadi keributan atau bertengkar karena emosi kamu. Jadi di sini kamu lebih sering memendam perasaan kamu. Jadi kamu daripada dia tahu kamu lagi marah, ya udah kamu pendam aja daripada berantem gitu. Atau daripada dia tahu kamu lagi bete, sebel, kamu akan bilang, enggak, aku nggak apa-apa, padahal ada apa-apa. Kayak gitu. Jadi hati-hati ya di sini, karena
kalau misalnya hubungan kamu ini memang akan berlangsung berjalan dengan dalam waktu yang cukup lama atau sangat lama, hati-hati dengan kebiasaan kamu memendam perasaan, karena yang begini biasanya bisa menjadi bom waktu. Kamu memendam emosi, dipendam, suatu saat akan meledak. Dan biasanya kalau sudah meledak gini, akan mengancam hubungan kamu dan dia. Kayak gitu. Jadi, belajarlah untuk lebih rileks, untuk lebih bisa mengutarakan isi hati kamu, perasaan kamu. Dan jangan pelit juga untuk mengapresiasi segala usaha dia. Misalnya dia baru potong rambut, rambut kamu bagus, jadi makin cakep, jadi makin cantik. Atau mungkin dia baru dapat prestasi apa di kampusnya, di kantornya. Jangan lupa untuk mengapresiasi juga. Jangan lupa berterima kasih mengenai hal apapun yang dia lakukan buat kamu. Seperti itu. Lalu di sini ada Two of Swords. Kamu kadang karena sangat-sangat menjaga agar hubungan ini berjalan dengan sempurna, dengan sangat baik. Jadi ada hal-hal yang selain kamu tadi banyak mengalah, kamu kadang membiarkan atau kurang bisa mengambil sebuah keputusan. Jadi kamu memang di sini sering meminta pasangan kamu harus begini. Tapi di satu waktu kamu juga terombang-ambing ketika kamu harus mengalah akan sesuatu. Jadi karena di sini kamu ingin fokusnya di hubungan ini ya, kadang kamu juga melupakan hal-hal yang juga penting buat kamu. Misalnya teman-teman kamu, keluarga kamu, kuliah atau pekerjaan kamu, kayak gitu. Jadi buat kamu prioritas utama adalah dia, sehingga mengesampingkan hal-hal lainnya, begitu. Padahal sebenarnya nggak masalah kok kalau misalnya kamu membawa atau memperkenalkan pasangan kamu ini ke dunia kamu, ke teman-teman kamu, hobi kamu ini, komunitas kamu tuh ini, seperti itu. Karena dengan begitu kalian berdua kan lebih saling mengenalkan. Jadi ya begitulah. Jadi seimbangkanlah sekali lagi antara fokus kamu di percintaan dengan hubungan kamu dengan orang lain di luar percintaan kamu. Dan di sini ada Page of Pentacle. Sebenarnya kamu tipe yang sangat berambisi atau di sini punya impian yang sangat besar di hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan. Mungkin kuliah kamu, mungkin di sini kamu punya impian lanjut S2 atau kuliah di negara mana, juga hal-hal mengenai pekerjaan, dan kamu sedang dalam proses dalam hal ini. Makanya tadi aku bilang kamu agak bingung di hubungan ini mana yang harus kamu prioritaskan, dia yang kamu sayangi atau impian kamu, seperti itu. Apakah bisa berjalan kedua-duanya? Bisa aja kalau misalnya kamu bisa menyeimbangkan seperti aku bilang tadi, dunia kamu nih dengan dunia hubungan percintaan kamu dan dia. Apakah mungkin? Sangat mungkin, karena di sini kamu tipe yang pemberani, pinter, bisa mengambil keputusan dengan baik kalau saja kamu bisa melogiskan atau menyeimbangkan antara logika dan hati kamu. Kamu bisa dapat dua-duanya di satu waktu yang sama. Cuma memang apakah butuh usaha lebih keras? Iya, butuh usaha lebih keras. Tapi apakah bisa? Bisa. Dan kamu akan lebih senang di sini, sangat senang dan sangat bahagia kalau pasangan kamu mendukung kamu juga, terutama di hal-hal yang berhubungan dengan impian kamu ini. Kayak gitu ya. Dan ya, support dia buat hidup kamu itu akan membuat kamu makin sangat menjaga dia, sangat menjaga hubungan ini supaya berjalan ke goal atau tujuan yang kamu harapkan. Lalu di sini ada Four of Cups yang menandakan bahwa di sini kartu ini lebih bisa aku baca energinya sebagai kamu bener-bener nggak mau main-main gitu loh. Ketika kamu ada di hubungan ini, walaupun terasa ada hal-hal yang mungkin kadang bikin kamu kecewa, nangis, marah, tapi kamu mengusahakannya. Meskipun ya kadang hati kamu terluka, tapi ketika kamu menyadari banyak hal baik yang bisa kamu dapat dari hubungan cinta kamu ini, kamu akan bertahan. Kamu bukan tipe yang selingkuh atau pingin ada selingan kayak gitu, enggak. Karena ketika kamu bertahan dengan satu orang, kamu akan komit dengan dia. Kalaupun ada hal-hal yang tidak menyenangkan tentang dia, kamu akan berusaha untuk memberikan yang terbaik, memperbaiki
dan bertahan, bukan dengan refreshing dulu dengan orang lain, selingkuh, orang ketiga gitu, enggak. Karena di sini ya itu tadi, kamu tipe yang serius ketika dalam hubungan, dan kamu pun di sini sangat-sangat tidak bisa menerima jika pasangan kamu ketahuan selingkuh. Kamu bisa langsung menyelesaikan hubungan pada saat itu juga, karena effort kamu sudah sangat banyak buat hubungan ini, makanya kamu nggak mau selingkuh dan diselingkuhi, seperti itu. Jadi itulah karakter kamu ketika kamu sedang jatuh cinta. Dan kita akan lihat bareng-bareng di sini apakah oracle-nya berpesan sesuatu buat kamu. Ada Honeybee, Divine Feminine. Dan ya, aku lihat di sini sih di setiap hubungan percintaan kamu ada banyak pelajaran ya yang kamu dapatkan. Entah di hubungan kamu sebelumnya yang berakhir tidak menyenangkan dan hubungan cinta kamu sekarang, atau nanti di hubungan cinta selanjutnya, aku lihat di sini kamu akan bertumbuh ya. Jadi ya lebah yang akan bisa mengambil manfaat di setiap madu dan bunga yang kamu ambil itu, seperti itu. Dan yang pasti kamu akan mendewasa di setiap hubungan cinta kamu. Seperti aku bilang tadi, kamu harus menyeimbangkan antara keinginan hati kamu dan realita di lapangan kadang nggak bisa sejalan. Jadi kamu akan belajar banyak di area itu, Divine Feminine. Dan ketika ini mengenai hal-hal yang feminin ya, baik kamu laki-laki atau perempuan, kamu sangat bisa mencurahkan segala perhatian, kasih sayang, cinta untuk orang yang kamu sayang. Seperti itu. Jadi di saat kamu memberi cinta buat pasangan kamu ini, kamu juga semakin mencintai diri kamu sendiri. Seperti itu. Honeybee. Lalu di sini ada slot mengenai digital detox ya. Gini, nggak semua hal mengenai pasangan kamu atau kisah cinta kamu tuh bisa kamu posting di sosial media. Sekali waktu boleh, tapi kalau terus-terusan hati-hati, karena nggak bagus aja gitu. Jadi nggak harus tiap kali dia ngasih kamu hadiah kamu posting, dan yang begitu-begitu, karena kamu harus juga membatasi hal-hal yang berhubungan dengan digital ini, kayak gitu ya. Karena ada banyak orang yang bisa iri, dengki, mengirimkan energi negatif ke kamu dan dia, dan sebagainya. Jadi bijak-bijaklah ketika kamu menggunakan sosial media untuk mengabarkan kepada dunia mengenai hubungan cinta kamu. Dan yang paling penting lagi, ketika ada hal-hal kurang menyenangkan terjadi, bertengkar, kamunya nangis dan sebagainya, sebaiknya tidak perlu diposting juga. Karena akan lebih baik kamu menyelesaikan ini berdua, nggak perlu sedunia tuh tahu gitu loh. Kalaupun kamu butuh bantuan, carilah teman-teman, sahabat-sahabat atau keluarga kamu yang bisa menjadi tempat yang nyaman untuk kamu curhat. Karena kalau kamu posting di sosial media, mungkin kamu merasa ya udah terserah aku, yang penting aku lega, tapi efeknya bisa sangat panjang. Jadi hati-hati. Ya buat teman-teman di sini generasi digital. Oke, jadi di sini kamu diminta untuk bisa mengelola kecemasan kamu mengenai hubungan ini. Terutama hal-hal yang sering kamu sembunyikan dari dia, hal-hal yang atau emosi-emosi yang sengaja kamu simpan demi supaya nggak bertengkar. Karena pada akhirnya ini bisa jadi sesuatu yang nggak sehat buat kamu. Ketika kamu menahan diri untuk mengeluarkan emosi kamu, tubuh kamu nanti bisa jadi bom waktu seperti yang tadi ku katakan. Maka jadikanlah pasangan kamu nggak hanya sebagai pasangan yang bisa saling cinta-cinta, so sweet, tapi juga menjadi orang yang bisa memahami kamu, memahami emosi kamu, memahami perasaan kamu, dan bisa saling berkompromi. Karena bagaimanapun juga manusia punya emosi, kamu nggak bisa memendam itu selamanya terus-menerus. Jadi kalian berdua akan bertumbuh dengan saling belajar untuk mengelola emosi dan perasaan masing-masing. Seperti itu sih buat teman-teman di sini yang sedang jatuh cinta, baik kamu masih ya pendekatan atau sudah jadian.
Oke, buat teman-teman yang memilih gambar pertama, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh juga share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih gambar nomor 2, kita akan lihat ya bagaimana sifat aslimu ketika jatuh cinta. Aku akan mulai dari tarotnya dulu. Ada Nine of Pentacles, ada The Sun, ada Ten of Wands, lalu ada The Chariot, Justice, The Hermit, dan ada Two of Pentacles. Oke. Di sini yang bisa kulihat adalah ketika kamu sedang jatuh cinta, kamu selayaknya orang yang jatuh cinta. Dunia serasa milik berdua, kayak gitu. Bahagianya tidak terkira. Dan di sini kalau misalnya kamu adalah orang yang suka cuek dengan penampilan, di saat kamu jatuh cinta, kamu bisa berubah 180 derajat. Jadi orang yang sangat-sangat memperhatikan penampilan. Seperti dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi perubahannya luar biasa drastis. Yang tadinya keramas aja males, mandi aja males, sekarang kamu bisa mandi tiap hari, beli parfum baru, mungkin juga beli baju baru dan sebagainya. Buat kamu yang sejak awal memang sudah merawat diri dengan sangat baik, ketika jatuh cinta, nah kamu makin lagi tuh, makin merawat diri, mempercantik atau memperganteng diri sendiri. Dan juga di sini yang bisa kulihat adalah ketika kamu sedang jatuh cinta, kamu merasa jadi orang yang sempurna. Jadi kehadiran dia ini, rasa cinta di hati kamu ini membuat kamu merasa sempurna sebagai manusia yang ya penuh dengan cinta kasih, seperti itu. Dan ya nggak hanya hal-hal yang berhubungan dengan penampilan ya, tapi kehadiran dia yang membuat jantung kamu berdebar ini membuat semangat kamu untuk berkarya makin besar lagi, makin semangat kuliah, makin rajin kerja, bisnis makin oke dan sebagainya. Itu seperti lecutan cambuk gitulah yang membuat semangat kamu membara. Jadi itu positifnya. Dan di sini ada The Sun yang juga sama ya, bahagianya tuh luar biasa. Seperti mendapati dunia baru yang bahagia banget lah kayak gitu. Bahagianya orang jatuh cinta gimana sih? Bener-bener dunia milik berdua, yang lain ngontrak kayak gitu. Dan di sini ada Ten of Wands yang bisa aku katakan bahwa seperti aku katakan tadi, kamu mengusahakan banyak hal di sini, bahwa kehadiran dia ini menjadi mataharinya kamu, sehingga walaupun orang di sekitar kamu, katakanlah kamu belum jadian dan orang-orang di sekitar kamu bilang gak bakal deh kamu jadian sama dia, tapi kamu tetap, aku yakin aku akan bersama dengan dia, seperti itu. Dan kalau misalnya kamu di sini udah jadian sama dia, masalah apapun yang datang, seberat apapun itu, walaupun hati kecil kamu mengatakan kayaknya ini nggak akan bekerja, sepertinya akan gagal, tapi kamu tetap akan mengusahakan yang terbaik buat hubungan ini. Walaupun ada katakanlah penghalang, misalnya beda agama, beda suku, nggak direstui, tapi karena kehadiran dia ini menyempurnakan hidup kamu dan dia bagaikan sumber kehidupan dan mataharinya kamu benar-benar mengusahakan bersama dengan dia supaya hubungan ini sampai di titik dan tujuan yang kamu harapkan. Seperti itu. Makanya di sini ada The Chariot ya, dia seorang prajurit yang luar biasa, gagah berani bagaimana caranya supaya ya hubungan ini berjalan seperti yang kamu harapkan. Seperti itu. Jadi kadang kamu kurang bisa menerima nasihat dari sekitar. Dan ini hampir sama sih dengan teman-teman yang memilih gambar pertama tadi, sedikit sama karena di sini kamu tipe yang ketika sudah bersama dengan dia mencurahkan waktu sepenuhnya untuk hubungan ini, jadinya kadang menutup mata dan sedikit melupakan dunia kamu sebelum kamu jatuh cinta dengan dia. Jadi mungkin kamu yang tadinya hobi apa, karena kamu sekarang sibuk dengan dia, jadinya fokusnya ke dia, kayak gitu.
Dan mungkin kamu biasanya dekat dengan teman-teman kamu yang ini, ketika bersama dengan dia kamu melupakan teman-teman kamu ini. Begitu sih. Maka di sini butuh keseimbangan juga. Ya, mengenai dunia kamu dan dunia dengan pasangan kamu. Seperti itu. Tapi memang energi teman-teman yang memilih gambar nomor 2 ini memang lebih ke berani ya, berani luar biasa untuk menghadapi setiap konflik yang ada di hubungan cinta kamu ini, seberat apapun. Mungkin pasangan lain udah nyerah aja gitu kalau misalnya menghadapi situasi seperti kamu dan dia, tapi kamu sangat-sangat berharap bahwa kamu bisa memenangkan pertarungan di area percintaan ini. Kayak gitu yang kelihatan, karena ada Chariot ini luar biasa usaha, perjuangan, dan keberaniannya. Energi dan desire atau lonjakan energi di hatinya itu harus benar-benar sampai di goal yang dia inginkan. Lalu kartu The Justice ini bisa menjadi simbol yang menandakan bahwa kamu mengharapkan standar yang sama dengan pasangan kamu. Jadi gini, kalau misalnya kamu sudah mengusahakan banyak hal untuk hubungan ini, maka kamu berharap bahwa dia pun juga mengusahakan sebanyak itu. Lalu misalnya berhubungan dengan keluarga, kalau di sini katakanlah keluarga kamu sudah memberikan restu, tapi keluarga dia belum. Nah, kamu berharap bahwa pasangan kamu ini mengusahakan banyak hal supaya orang tuanya ini restunya keluar gitu buat kamu dan dia, kayak gitu. Jadi kamu sangat mengharapkan keseimbangan di hubungan kamu ini, atau mengusahakan keseimbangan demi berlangsungnya hubungan ini, seperti itu. Jadi kamu agak keras kepala mengenai justice ini. Jadi kamu juga nggak ragu misalnya bilang ke pasangan kamu, kan aku sudah mengusahakan ini, kamu juga harus dong, kayak gitu. Aku sudah berusaha begini, kamu juga harus berusaha dong, kayak gitu. Cuma ya sekali waktu di sini kamu diminta untuk bisa berpikir lebih dalam mengenai hubungan ini, terutama kalau kamu memang ada ganjalan yang sangat besar di dalamnya yang kamu sudah bisa rasakan sejak awal. Jadi pikirkan baik-baik. Kalau aku lihat sih di sini ketika kamu jatuh cinta, kamu tipe yang cukup dewasa kok, cukup dewasa menghadapi segala masalah yang terjadi. Dewasa, berani, bisa bersikap dengan adil juga. The Hermit, pemikir yang luar biasa, pemikir yang dia kalau sudah berpikir dia bisa menutup telinga orang lain dan dia benar-benar fokus pada apa yang dikatakan isi hati dan logikanya. Seperti itu. Makanya di sini sangat mungkin kamu sangat bisa menyelesaikan masalah yang datang. Kamu tipe yang gak mau berlarut-larut ketika ada masalah datang di hubungan percintaan kamu. Kalau kamu gak suka, kamu bilang gak suka. Kalau kamu kecewa, kamu bilang kecewa, kayak gitu. Tidak menutupi perasaan kamu. Lalu ada Two of Pentacles di sini yang menandakan bahwa meskipun sesibuk apapun kamu dengan kisah cinta kamu ini, dan walaupun kamu kadang sekali waktu melupakan dunia kamu, tapi di sini aku lihat kamu bisa kok menyeimbangkan antara percintaan kamu dan hal-hal lain yang menurut kamu tuh urgent untuk dikerjakan bersamaan. Jadi kamu bisa memilih dan memilah kapan waktunya kamu fokus ke pasangan kamu, kapan waktunya kamu fokus ke kuliah atau pekerjaan kamu, kapan kamu punya waktu untuk dia, kapan kamu punya waktu buat diri sendiri, kayak gitu sih. Jadi sudah banyak yang dewasa di sini, mendewasa pikiran dan perasaannya, gitu ya, buat teman-teman yang memilih gambar nomor 2 di sini. Dan aku akan lihat apakah ada pesan semesta buat kamu atau yang lain. Ada burung hantu di sini. Jadi kamu diminta untuk bisa melihat segala situasi bahwa ada banyak hal yang gak bisa kamu kontrol. Dalam hal ini bisa banyak hal ya. Mungkin kamu gak dapat restu dari keluarganya, ini kan gak bisa kamu kontrol. Kayak gitu. Jadi berusahalah untuk menerima bahwa banyak hal yang mungkin tidak seperti yang kamu harapkan, bahwa ada banyak hal gak seperti yang kamu inginkan. Kadang hidup kan gak bisa lurus gitu aja, kadang juga harus belok-belok, dan penerimaan yang harus kamu lakukan ini yang harus bisa menjadi langkah kamu selanjutnya ini bisa membuat kamu belajar untuk menerima, untuk bersabar, untuk saling kompromi bersama dengan pasangan kamu ya, seperti itu.
Dan di sini kamu juga diminta kalau misalnya kamu sudah melihat ada sinyal yang sangat kuat bahwa hubungan ini nggak bisa dilanjutkan, ya coba kamu pikirkan lagi. Apakah kamu akan tetap melanjutkannya ataukah sudahan saja? Karena butuh usaha yang keras di sini sepertinya kalau misalnya kamu berpikir atau berniat untuk melanjutkan hubungan ini. Karena memang sebahagia itu kamu ketika jatuh cinta. Lalu di sini ada Wolf mengenai mengobati hati yang terluka. Dan ya ini hampir sama sih sebetulnya. Kamu tipe yang ini ya, ketika jatuh cinta, tipe yang kalau sudah sayang tuh terlanjur sayang. Jadi begitu ada masalah tuh disayang-sayang, dieman-eman gitu. Apa ya? Tidak rela melepaskan dia, walaupun di sini kamu tahu bahwa udah nggak bisa dilanjutin lagi nih hubungannya kayak gitu. Makanya di sini kamu diminta untuk kalau misalnya memang sudah waktunya selesai, selesaikanlah kayak gitu. Karena kamu berhak kok untuk sesuatu yang lebih baru yang bisa membawa kamu ke tujuan kamu. Ya mungkin kehadiran dia tidak untuk dibersamakan selamanya, tapi untuk sebuah pelajaran yang mana ini akan mendewasakan kamu, mendewasakan jiwa kamu, seperti itu ya. Karena di sini kamu saklek ya orangnya, maksudnya cukup keras kepala juga. Ketika kamu maunya A ya A, maunya dia ya dia, kayak gitu. Lalu di sini ada burung gagak mengenai perubahan. Jadi perubahan itu pasti datang, kamu nggak bisa saklek terus-terusan, harus bisa mengikuti arus yang datang di hidup kamu. Kalau misalnya di awal hubungan atau di saat awal jatuh cinta kamu merasa sangat cocok dengan dia, seiring berjalan dengan waktu kamu nanti kan bisa menilai apakah segala kebaikan dan keburukan dia, juga situasi di sekitar kalian tetap bisa membuat kamu dan dia melanjutkan hubungan atau tidak. Karena perubahan itu pasti terjadi. Dan apakah kamu bisa menerima perubahan itu atau tidak? Perubahan sikap dia, perubahan keinginan lingkungan sekitar, dan sebagainya. Jadi buat teman-teman yang memilih file atau gambar nomor 2 ini lebih kepada mengenai perubahan. Ya, dan ya kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like. Boleh juga komentar di bawah. Boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih gambar nomor 3. Kita akan lihat ya bagaimana sifat aslimu ketika jatuh cinta. Aku akan mulai dari tarotnya dulu. Ada apa di sini? Ada The Emperor. Ada Nine of Swords. Ada Nine of Wands. Ada Six of Cups. The Lovers. The Fool. Dan Age of Pentacles. Oke. Kalau di sini yang bisa kulihat bahwa ketika kamu jatuh cinta, kamu tipe yang sangat-sangat mengatur. Tadi di gambar pertama juga mengatur, tapi ini lebih lagi sangat-sangat mengatur. Kamu sangat ingin segala sesuatu berjalan seperti maunya kamu. Seperti itu ya. Karena di sini energi maskulinnya kenceng banget. Dan di sini karena kamu sangat-sangat menjaga dia, sangat-sangat overprotective ke dia, sehingga ini berdampak sedikit banyak ke kamu. Kamu kalau misalnya dia lagi keluar kota atau mungkin dia lagi kumpul-kumpul dengan teman-temannya tanpa alasan yang jelas, kamu tuh langsung berpikir yang enggak. Nanti dia ketemu sama teman-temannya, reuni, ketemu mantannya dulu waktu sekolah, nanti ada cinta yang bersemi lagi gimana gitu. Jadi banyak pikiran-pikiran kalut itu yang membuat kamu jadi stres sendiri, jadi susah tidur, jadi berpikir ini dan itu yang negatif, padahal itu nggak terjadi, itu hanya di pikiran kamu kayak gitu. Dan di sini The Emperor ini sangat keras kepala juga, bisa aku katakan demikian. Dan kalau misalnya ada sikap pasangan kamu ini yang nggak sesuai dengan harapan kamu,
atau mungkin ada situasi yang berjalan gak seperti yang kamu harapkan, kamu tuh bisa kesel banget, bisa marah banget kayak gitu. Dan kadang ini membuat pasangan kamu sebel. Padahal sebenarnya kalau situasinya kamu nggak lagi jatuh cinta, kamu tuh bisa jadi sosok yang santai. Tapi tidak demikian ketika kamu sudah dipertemukan dengan orang yang membuat kamu jatuh cinta. Sangat-sangat protektif, sangat-sangat menggenggam atau mencengkram dia tuh seperti dia nggak boleh kemana-mana, seperti di dalam kerangkeng kayak gitu. Buat kamu ini bisa menjadi buat kamu ini adalah bukti cinta kamu ke dia, tapi kadang cemburu kamu yang berlebih itu juga nggak bagus, karena pada akhirnya kamu yang capek sendiri. Jadi di sini kamu sering berpikir bahwa apakah salah aku atau gimana, dan kadang kamu juga suka play victim gitu. Play victim itu maksudnya ya pasangan kamu ini reuni ya sekedar reuni, ya udah ngobrol-ngobrol sama teman-temannya biasa, kalaupun ketemu mantannya ya udah cuma bertukar kabar aja, nggak ada yang lebih. Tapi pada akhirnya kamunya pusing sendiri. Dan ketika kamu menuduh hal-hal yang nggak baik atau nggak seperti yang terjadi sebenarnya, ya pasangan kamu udah pasti kesel. Dan biasanya kalau udah begini kamunya jadi play victim gitu, blaming ke dia. Padahal ya ini ya sebenarnya kamu bisa kontrol pikiran kamu seperti itu ya di sini. Karena sebenarnya dari segala hal yang membuat kamu overprotective ke dia, sebenarnya niat kamu itu karena kamu tuh sayang sama dia, sayang banget, cinta banget, nggak mau dia berpaling ke lain hati. Apalagi sekarang banyak banget kasus mengenai pelakor lah, cinta segitiga, ke gap dan sebagainya. Ini semakin menambah kecemasan kamu ke dia gitu loh. Jadi belajarlah untuk percaya ke dia ya, karena percaya itu penting. Memang sih nggak semua orang bisa menjaga kepercayaan, tapi dengan belajar percaya kamu kan jadi ngerti. Kalau dia bisa menjaga kepercayaan kamu ya bagus, berarti hubungan kamu sehat dan bisa dilanjutkan. Tapi kalaupun misalnya kamu menemukan fakta dengan bukti-bukti yang kuat bahwa dia selingkuh dan punya orang ketiga, ya kekalahan di dia. Kamu berarti layak untuk mendapatkan seseorang yang lebih baik gitu loh. Jadi belajarlah untuk percaya, yakinlah bahwa pasangan kamu ini baik dan benar, kayak gitu. Harus berpositif thinking dulu. Karena di sini aku lihat kamu energinya itu di luar yang kenceng mengenai sangat menggenggam dia ini, kamu tipe yang sangat bisa memberikan kasih sayang sepenuhnya. Dan karena di sini kamu memberi kasih sayang sepenuhnya, kamu juga nggak mau kehilangan dia. Karena di sini buat kamu, ketika kamu sudah menemukan sosok yang membuat kamu jatuh cinta, maka selayaknya dia hanya untukmu, kamu hanya untuk dia. Padahal nggak selalu begitu. Maksudku di sini nggak hanya mengenai orang ketiga, tapi juga kamu kan punya dunia kamu sendiri. Dia kan juga punya dunia dia sendiri. Entah kuliahnya, pekerjaannya, teman-temannya, keluarganya. Jadi ya kadang ini mengganjal atau menjadi batu sandungan di hubungan kamu dan dia. Kalau kamu bisa mengelola segala overprotective-nya kamu ini, hubungan kamu ini bisa menjadi sesuatu yang manis dan menyenangkan. Karena kamu orang yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Kayak gitu. Jadi berusahalah atau berpikirlah polos seperti The Fool ini. Jadi lihatlah pasangan kamu ini sebagai orang yang baik, yang jujur, yang bisa dipercaya, yang bisa memberikan kamu cinta dengan tulus kayak gitu. Karena di sini aku lihat ada Edge of Pentacle yang menandakan bahwa hubungan kamu ini, kamu tipe yang gini ya, sangat bisa membawa hubungan kamu ini ke goal atau tujuan yang kamu inginkan. Andai saja kamu bisa lebih mengerem atau menurunkan intensitas kamu untuk selalu mengekang dia. Dikekang tuh nggak enak kan ya. Kamu bayangin aja kalau misalnya kamu dimasukin kandang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak enak kan. Begitu juga dengan dia. Dan karena ini general reading, bisa juga sebaliknya, kamu nggak suka dikekang. Kamu yang nggak suka dikekang pasangan kamu pengennya bebas gitu. Dan ya dari yang kuliah di sini ya mulailah belajar
Mungkin di sini banyak yang masih muda ya, masih banyak yang umur-umur 20 awal, yang masih baru mengenal cinta, atau mungkin kamu pernah punya trauma mengenai cinta, gak mau tersakiti lagi sehingga kamu sangat-sangat overprotective seperti ini. Sebenarnya kamu ingat aja sih, kalau misalnya ini diibaratkan, misalnya kamu punya permata, atau permata kan ya. Kalau misalnya kamu menggenggam permata ini ibaratnya pasangan kamu dengan sangat kencang, dengan sangat gitu ya. Tangan kamu nanti yang terluka. Kamu jadi nggak bisa menikmati kehadiran permata yang cantik, yang indah ini di tangan kamu. Tapi kalau misalnya kamu membawa permata ini dengan santai, rileks, ya permata itu akan tetap di sana, kamu nggak akan terluka. Dia tetap di sana, tetap bercahaya dengan indah, tangan kamu baik-baik aja gitu. Jadi jangan sampai kamu melukai diri kamu sendiri karena kamu nggak ingin kehilangan dia. Kalau dia memang sejatinya cinta untuk kamu, dia akan ada buat kamu. Tapi kalaupun kamu sudah percaya ke dia, dianya mengkhianati kamu, ya sudah. Kehadiran dia untuk sebuah pelajaran, bukan untuk bersama, kayak gitu. Jadi mulailah untuk relax dan belajar percaya ke pasangan kamu, kayak gitu. Dan kita akan lihat di sini apakah ada pesan dari kartu oracle-nya. Di sini ada angsa mengenai transformasi yang sangat indah. Nah, kan ya, ini menjadi sebuah konfirmasi bahwa kamu diminta untuk melembutkan hati kamu. Temukan flow-nya, temukan alirannya, temukan irama dalam hubungan cinta kamu ini. Jadi lunakkan hati kamu, percayalah ke dia bahwa dia akan setia ke kamu, dia nggak akan macam-macam, dia akan memberikan cinta sebanyak cinta yang kamu berikan ke dia, seperti itu. Dan ya, kamu akan belajar banyak sih di sini, menjadi angsa yang cantik, yang rupawan seperti itu, tapi lebih ke hati kamu ya. Jadi belajarlah untuk percaya dengan dia, dan lembutkan hati kamu untuk ya percaya aja kalau dia bilang, ya aku ketemu teman-teman aku ngopi-ngopi aja, ya sudah gitu. Kalaupun dia punya rencana untuk punya pelakor dan sebagainya, semesta pasti akan membuka itu semua di depan mata kamu. Ya dia yang kehilangan kamu kok gitu. Oke. Ada kuda di sini mengenai jiwa yang bebas. Jadi berikan diri kamu ruang dan kebebasan untuk mengekspresikan kreativitas kamu. Dan mungkin ini pesan juga dari pasangan kamu, tolong bebaskan aku, bukan bebaskan sih, tolong beri aku ruang untuk aku bisa berkreasi, untuk aku juga bisa mengembangkan mungkin bisnis aku, punya banyak teman dan sebagainya gitu loh. Jadi memberikan kebebasan dan kepercayaan, sekali lagi free spirit ya, jiwa yang bebas seperti kuda. Dan ini juga berlaku buat kamu, bebaskan diri kamu untuk lebih santai aja gitu. Di sini ada merak ya, mengenai mencintai diri sendiri. Jadi ini waktunya untuk kamu merayakan betapa kamu itu punya kekuatan dalam diri kamu, punya kecantikan, punya kemampuan, potensi yang bagus. Jadi percaya diri aja gitu loh. Karena di luar sana ada banyak perempuan cantik, di luar sana ada banyak cowok ganteng, cowok kaya raya dan sebagainya. Kamu nggak bisa mengontrol itu semua, kayak gitu loh. Cowok selingkuh atau cewek selingkuh nggak hanya mengenai kecantikan ataupun kekayaan, tapi mengenai hati, kayak gitu loh. Tetaplah percaya diri seperti itu, karena kamu layak untuk tenang, kamu layak untuk berbahagia dengan kebebasan yang kamu berikan ke dia, dan kebebasan yang bisa membebaskan hari-hari kamu dari pikiran-pikiran negatif mengenai dia yang sebenarnya belum terjadi dan tidak terjadi. Seperti itu ya buat teman-teman yang memilih gambar nomor 3. Jadi intinya di sini adalah mengenai belajar untuk membebaskan diri kamu dan belajar untuk percaya ke dia. Oke, buat teman-teman di sini yang memilih gambar nomor 3, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye.